Halo. Jadi salah satu yang membuat orang kenal dengan cepat sebuah produk itu ya dari namanya. Contoh produk mie gelas, yang tentunya mie di dalam gelas. Teh botol sosok, apalagi ini sangat jelas sekali, yaitu teh yang ada di dalam kemasan botol. Nah, tetapi ada nama produk yang sama sekali nggak ada hubungannya loh sama produk yang dijual. Contoh seperti gudang garam, padahal kan nggak menjual bumbu dapur. Kenapa kok namanya itu? Kemudian kopi kapal api, itu juga sangat aneh. Apa hubungannya kopi sama kapal? Ada lagi matahari, toko serba ada, tetapi namanya kok nama bintang? Gak ada hubungannya sama luar angkasa. Nah terus gimana sih sejarahnya bang? Kok produk-produk itu memilih nama yang gak ada hubungannya dengan produk-produk yang dijual? Yang pertama, gudang garam. Surya Wonowijoyo adalah juragan tembakau yang mendirikan brand rokok legendaris di Indonesia, Gudang Garam, pada Januari 1958 di Kediri. Dulu, Surya Wonowijoyo bekerja di pabrik rokok Cap 93 milik pamannya. Rokok Cap 93 adalah produsen rokok tersohor di bumi Jawa Timur kala itu. Namun, kemudian Surya memilih meninggalkan Cap 93 dan mendirikan perusahaan rokok sendiri dengan nama Tingwe, yang artinya mandiri atau singkatan dari Linting Dewe. Setelah 2 tahun mengalami kemajuan, Surya mengubah nama perusahaannya menjadi Gudang Garam. Latar belakang dari nama tersebut adalah saat suatu malam, Surya bermimpi mengenai sebuah gudang tua penyimpanan garam di seberang pabrik Cap 93. Mimpi tersebut lantas diceritakan Surya kepada pegawainya yang setia yang bernama Sarman. Kemudian Sarman menerjemahkan mimpi sang juragan ke dalam sebuah gambar ilustrasi yang hingga kini menjadi logo Gudang Garam. Banyak persepsi di balik makna logo tersebut. Ada yang mengaitkannya dengan rukun Islam dan Pancasila melalui 5 gambar bangunan yang sejajar, hingga kehidupan berkat kasih seorang ibu yang tercermin dari 2 gunung yang berada di balik bangunan tersebut. 2. Jarum. Jadi sebelum saya bercerita tentang sejarah nama jarum, aku mau sedikit cerita tentang asal-usul rokok ya guys. Karena rokok kretek ini adalah produk asli Indonesia dan ceritanya itu cukup menarik loh. Ya, saat pidato kemerdekaan Indonesia, salah satu nama pengusaha yang disebut Presiden Soekarno saat itu adalah Niti Semito. Nah, siapakah dia? Beliau bernama asli Rusdi, kemudian mengubah namanya agar terlihat Jawa menjadi Niti Semito. Ia adalah salah satu konglomerat sebelum Indonesia merdeka. Usaha beliau adalah rokok dan juga pemilik pabrik rokok terbesar pada saat itu, dan memiliki karyawan sebanyak 10.000 karyawan. Tentu jumlah yang sangat besar pada saat itu. Merek rokok yang diproduksi di pabriknya adalah Cap Kodok Mangan Ulo, Cap Sumpil, dan Cap Jeruk, yang kemudian disatukan dalam merek Baltika. Setelah kematian Niti Semito tahun 1953, rokok Cap Baltika mulai redup untuk kemudian hilang di gilas zaman. Sedangkan Jarum merupakan sebuah perusahaan rokok kretek yang didirikan oleh Oe Wiguan pada tanggal 21 April 1951. Sebelumnya beliau merupakan pengusaha petasan yang sangat sukses dengan merek Leo. Akan tetapi setelah pemerintahan Republik Indonesia melarang dan menutup semua pabrik petasan, maka beliau mengalihkan usahanya ke bidang rokok. Nah, kenapa sih Bang kok namanya Jarum? Ya, pada awalnya Jarum adalah merek dagang NV Murub milik Haji Muhammad Sirot. Perusahaan itu mengalami kebangkrutan yang kemudian dibeli oleh Oe Wiguan. Karena produk rokoknya sudah terkenal dengan nama Jarum, maka Oe Wiguan tinggal meneruskan namanya daripada memilih nama baru yang beresiko tidak diterima oleh pasar. Nama Jarum itu sendiri memang tidak ada hubungannya dengan produk rokok. Karena yang dimaksud jarum di sini itu adalah jarum yang digunakan pada gramafon, yaitu sejenis alat pemutar piringan hitam yang pada saat itu sangat ngetren. Seperti gramafon yang bisa dinikmati sembari bersantai, Jarum pun juga berharap produknya bisa dinikmati sembari bersantai dan syahdu. 3. Matahari. Pendiri Matahari adalah Pak Hari Darmawan. Dulu beliau memiliki toko yang bernama Mickey Mouse. Di toko tersebut beliau menjual baju impor serta baju buatan istrinya yang diberi merek MM Fashion. Tetapi saat itu Pak Hari sangat agak sedih ya guys, karena penjualan di tokonya kalah jauh dengan toko sebelah yang bernama The Zion.
Toko itu selalu ramai. Dan saat itu juga Pak Hari berpikir gimana caranya agar tokonya bisa sukses seperti toko The Zion. Lalu pada tahun 1968 dikabarkan pemilik toko The Zion mengalami kesulitan keuangan. Pak Hari melihat itu sebagai peluang, kemudian membeli toko itu dan merenovasinya. Dan pada tahun 1973 toko itu diberi nama Matahari. Alasannya karena The Zion itu artinya matahari, dan The Zion itu adalah bahasa Belanda ya guys. Yang kemudian nama itu dijadikan Pak Hari sebagai brand toko hingga menjadi salah satu departemen store terkenal di Indonesia. Wow, sangat hebat, impresif. 4. Kopi kapal api. Merek kopi yang satu ini memang legend sekali ya, dan juga kopi favorit saya. Merek ini sudah berusia lebih dari 100 tahun ya guys. Kopi kapal api pertama kali dipasarkan di Surabaya pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1920. Pada saat itu 3 bersaudara yang datang dari Tiongkok yaitu Goe Solhet, Goe Bicong, dan Goe Sobin. Pada saat itu mereka bermigrasi ke Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda. Saat pertama kali dipasarkan, kopi itu diberi nama Hap Ho Chan. Produk itu dipasarkan dengan sepeda ontel berkeliling dari satu kampung ke kampung lain dan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, karena dijual di sekitar pelabuhan, banyak pelaut yang berlabuh menjadi pelanggan utama mereka. Dan orang-orang banyak yang suka dengan kopi itu. Jadi, menurut keterangan dari bos kapal api, ide logo kapal api muncul ketika banyak pelanggan kopi bubuk yang didirikan oleh ayahnya, Goe Solet, yang adalah para pelaut di pelabuhan. Nah, ayahnya itu kagum gitu sama kapal-kapal itu. Besar tapi kok bisa ya mengarungi samudra. Dan dari situlah ide logo kapal api muncul. Oke lur, cukup sekian video yang saya sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.